Wa juzulil musafir safaron tawilan mubahan. Dan boleh kepada orang yang bepergian safar tawil mubah. Ayajma'a baina sholatai dhuhur wal asar. Ya, qasar itu juga boleh. Ay mukim biman yusolli sholatan tamah, sholat yang sempurna, lias mulal musafir al mutim. Untuk mencakup musafir. Wa juzul musafir safar ayajma'a. Setelah qasar boleh, maka boleh apa? Qasar itu juga boleh, maka menjamak sholat juga apa? Boleh. Ayajma'a baina sholatai dhuhur wal asar, untuk menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar. Takdiman wa ta'khiran, secara takdim ataupun secara tak. Wa huwa makna qouli fi waqti ayyihima. Ayajma'a baina sholatai dhuhur wal asar fi waqtin ayyihima sya, di dalam waktu yang kamu inginkan. Ya, maksudnya kalau waktunya zuhur berarti namanya apa? Apa? Kalau waktunya asar berarti namanya apa? Ayajma'a baina sholatai maghrib wal isya, untuk menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya. Takdiman wa ta'khiran, secara takdim atau ta'khir. Fi waqti ayyihi masya, di waktu yang dia inginkan. Wa syurutu jamak takdim, dan syarat jamak takdim ada 3. Tadi qasar wis selesai dibahas. Sekarang jamak. Jamak takdim syaratnya apa? Jamak takhir syaratnya apa? Al-awal ayyabda'a bidzuhri qabla al-asar. Hendaknya memulai sholatnya dengan sholat zuhur dulu sebelum sholat asar. Takdim. Wabil maghrib qabla al-isya, dan sholat maghrib sebelum sholat apa? Isya. Itu jamak takdim. Walau akasa, seandainya dibalik, ka'an bada'a bil asri qabla dhuhri, seperti memulai dengan sholat asar dulu, setelah itu sholat zuhur. Dalam keadaan jamak takdim. Masalan, lam yasih, maka tidak apa? Sah. Namanya jamak takdim ya sahibul waqt, didahulukan. Maghrib dulu, habis itu isya. Zuhur dulu, habis itu jangan asar dulu, habis itu zuhur. Ya yu'iduha ba'daha in arada jam'ah. Dan mengulanginya setelahnya. Mengulanginya setelahnya in arada jam'ah, jika dia menginginkan jamak. Wasani, adapun yang kedua, niatul jam'i awalus sholatil ula. Niat jamak awalus sholatil ula, dari awal sholat yang pertama. Ente mau jamak antara asar, antara zuhur dan asar. Nah, ketika sholat zuhur, ente harus niat habis itu setelah itu ente lanjutkan sholat asar. Bi antak tarina, membarengi niatul jam'i bitaharrumiha. Hendaknya untuk membarengkan niat jamak dengan takbiratul ihramnya. Jangan ente tidak meniatkan jamak. Ente sholat zuhur biasa, nggak niat jamak. Habis itu ndelok orang, habis sholat zuhur menjamak untuk sholat asar, wana mau ikut langsung sekalian. Enggak, ente soalnya tadi zuhurnya enggak apa? Enggak nih. Fala yakfi takdimuha ala taharrum wala ta'khiruha anis salam minal ula. Maka tidak cukup mendahulukan niat ala taharrum daripada takbiratul ihram, wala ta'khiruha, dan tidak mengakhirkan niat anis salam minal ula, dan tidak mengakhirkan niat dari salam minal ula, dari sholat yang pertama. Wa tajuzu fi asna'iha, dan diperbolehkan
di tengah-tengahnya sholat. Al-azhar dalam pendapat yang azhar. Nah, ini masih membahas tentang niatul jamak. Ini ente sholat zuhur nih. Ya niatnya ketika takbiratul ihram. Paham? Niatul jamaknya ketika takbiratul ihram sholat zuhur. Tidak boleh sebelumnya takbiratul ihram. Karena pengen niat jamak, tapi ketika di takbiratul ihram tidak, ente niatkan atau ta'khiriha anis salam. Setelah ente salam dari sholat yang pertama. Sholat yang pertama sholat apa? Setelah salam baru ente niat nggak boleh. Tapi kalau di tengah-tengahnya ente niatul jamak itu masih boleh dalam pendapat yang azhar. Ente takbiratul ihram lali nggak niat jamak. Tapi di tengah-tengah tak jamak sekalian. Ini boleh dalam pendapat yang apa? Azhar. Wasalis al-mu'alah bainal ula wasanya. Yang ketiga mu'alah continue. Berkelanjutan. Bainal ula wasanya. Antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu maksudnya sholat yang pertama. Yang kedua maksudnya sholat yang kedua. Bi'an layatul al-faslu bainahuma. Hendaknya tidak panjang jeda daripada keduanya. Apa yang keduanya? Apa yang maksud bainahuma? Fa'in tola urfan, jika panjang secara uruf. Urfan itu secara umumnya orang. Urfan itu maksudnya secara umumnya orang. Nanti maharnya gimana? Urfan. Nanti hitungannya gimana? Urfan. Urfan itu umumnya lah. Urfan. Fa'in tola. Panjangnya itu secara umum. Is ketok lah. Iki rodok dawa ge ya. Paham enggak? Iki rodok dawa iki. Walau biudrin, walaupun karena udur. Antara sholat pertama dan sholat kedua. Panjang jedanya. Walaupun karena udur. Keturun misalnya. Karena umin. Wajib ta'khirus sholat asalnya ila waktiha. Wajib mentakhirkan sholat yang kedua ila waktiha. Kepada waktu sholat yang kedua. Ente niat jamak sudah lillahi ta'ala. Niat jamak. Entek sholat yang pertama. Selesai sholat yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Turun nanti. Misal kan contohnya kan seperti itu. Keturun. Wah, tangi-tangi ambil wudhu mau sholat jamak yang kedua. Enggak boleh. Nanti harus sholat yang keduanya kapan? Wala yaduru fil mu'ala bainahuma faslun yasirun. Dan tidak apa-apa, tidak masalah. Fil mu'ala di dalam continue tersebut bainahuma apa bainahuma? Faslun yasirun, jeda sedikit. Urfan, secara uruf. Secara umum. Jedanya sedikit secara Kalau orang mengatakan oh jedanya suwe, kebanyakan orang mengatakan ini jedanya suwe. Oh enggak, ini cuma sebentar toh. Ala kulih. Wa amma jam'u ta'khir, adapun jamak ta'khir fa yajibu fihi ayakuna bi niyatil jamak. Hendaknya wajib di dalam jam'u ta'khir an yakuna niyatul jamak. Podo harus niyatul jamak, sama kayak yang pertama dalam jamak takdim. Wa takunu niyatu fi waqtil ula. Niatnya ini di waktu yang pertama. Kalau tadi di waktu takbiratul ihram atau di waktu sholat yang pertama niat jamaknya. Kalau jamak takhir, ente harus niat jamak di waktu sholat niat jamak di waktu sholat yang pertama. Di waktu zuhur selama masih ada tenggang waktu itu waktu zuhur ente niat jamak. Wah sholat asar bela. Takhir. Niat tak. Wa yajuzu ta'khiruha ila an yabqa min waqtil ula. Dan boleh mentakhirkan niatnya ila an yabqa. Sampai sisa dari waktu yang pertama. Sisa waktu lau ubtudiat jika dimulai
itu sholat fihi kanat adaan, tetap menjadi sholat itu ada, ya masih bisa lah ente mentakhirkan niat jamak takhirnya sampai sekira-kiranya masih ada waktu buat ente kalau misalkan sholat itu masih nutut gitu loh. Wala yajibu fi jam'i takhir, dan tidak wajib di dalam jamak takhir tertib. Kalau tadi kan wajib tertib tuh, zuhur dulu habis itu maghrib dulu habis itu isya. Di dalam jamak takhir tidak wajib tertib. Wala mualata, tidak wajib mualah. Tapi ini pendapat yang ya, yang umumnya harus mualah. Yang asoh harus mualah. Wala niyatu jami' ala sahih, dan juga tidak niat jamak ala sahih dalam pendapat yang sahih. Fi salasah. 3 tadi, tertib, mualah, niatul jamak, itu pendapat yang sahih tidak wajib. Tapi muqabilus sahih yaitu asoh harus apa? Harus mualah, harus niatul jamak, harus tertib ini ada khilaf. Antara Ibn Hajar dan Romli, ada yang mengatakan afdal untuk mendahulukan sahibul waqt. Ada yang mengatakan enggak. Iya, seperti biasanya. Yang mulainya dari mana? Mulainya dari zuhur, ya zuhur dulu, habis itu baru asar. Enggak, sahibul waqt dulu. Sahibul waqt itu apa? Wa yajuzul hadir al-muqim fi waqti, ada lagi diperbolehkan jamak. Ini masih seputar jamak. Wa yajuzul hadir, boleh kepada yang hadir, tidak al-muqim, orang yang muqim, fi waqtil matar, pada waktu hujan. An yajma'a bainahuma, untuk mengumpulkan atau menjamak bainahuma ad-duhur wal asar wal maghrib wal isya, la fi waqti tsaniyah, bukan di waktu yang kedua. Berarti jamak apa iki? Berarti jamak apa? Takdim. Kalau waktu yang kedua berarti apa? Waktu takhir. Fi waqtil ula minhuma, di waktu yang pertama daripada keduanya. In ballal matar ala thawb, jika basah. Balla ini bukan bal ya, balla, basah. A'la thawb, jika basah hujan itu di atas baju. Wa asfalan na'al, dan di bawah sendal. Ini hanya satu kiasan aja, intinya deres gitu loh. Nek becek iku sendalmu, nek kebes iku kelambimu, gitu loh. Terus wa wujidati syurut as-sabiqah fi jam'i takdim, dan ada syarat yang lewat tadi di dalam jamak takdim. Wa istaratu aidan wujudul matar, dan disyaratkan juga wujudul matar fi awali sholaten, waktu awal kedua sholat. Ini waktu awal ini kan berarti takbiratul ihram. Jadi surahnya gini, hujan di masjid. Nanti pokok intinya gini, hujan di masjid. Rumah ente jauh dari masjid. Untuk menuju ke masjid, kalau hujan ente akan basah. Maka pada ini tak gambarkan sholat duhur. Maka pada waktu sholat duhur, ya, itu hujan kan, maka ente boleh jamak sama asar. Soalnya nanti ente tidak bisa balik ke masjid lagi. Soalnya masih apa? Hujan. Jadi harus hujannya deras. Dan ketika ente sholat, di waktu sholat yang pertama, takbir sholat duhur, itu masih hujan. Selesai sholat duhur, habis itu sholat apa? Asar. Takbir sholat asar itu masih setelah itu ente rukuk kok hujannya mendek, orang masalah. Tapi nek sebaliknya ente sholat duhur, ya niat jamak sekalian, hujan di tengah-tengah sholat duhur ente berhenti, boleh tidak jamak? Boleh nggak jamak? Tidak boleh. Wala yakfi wujudu fi asna'il ula, tidak cukup adanya mator hujan. Nah, iku domir, iku perlu ente balik. Wujuduhu hujan mator
fi asna'il ula, di tengah-tengah sholat yang pertama. Yustaratu aidon wujuduhu inda salam minal ula, dan disyaratkan juga adanya hujan ketika salam sholat yang pertama. Minal ula, sholat yang pertama. Sawaun istamarul mataru ba'da dzalik amla, sama saja berkelanjutannya hujan setelah itu atau tidak. Ya tadi yang tak ceritain tadi. Wa tahta suruh suatu jamak bil matar, dikhususkan keringanan ini rukhsah jamak dengan alasan matar bil musolli fi jama'atin, dengan orang yang sholat berjamaah di masjidin, di masjid au ghairihi, atau selain masjid, musola atau di mana, min mawadhi'il jamaah, daripada tempatnya jamaah, ba'idun urfan, jauhnya juga secara nek iki lak omahe cidhek ora ning kene mungkin jauh sholat di masjid sini, rumahnya ente tempatnya Tahren, ini kan lumayan jauh sholat jamaah itu. Wa yata'adzad dzahib, dan juga terganggu orang yang pergi lil masjid, ke masjid, au ghairihi, atau tempat yang lain selain masjid, min mawadhi'il jamaah, daripada tempat jamaah bil mator fitologihi. Nanti hujan nanti kan mengganggu, hujan menyiksa ente.